Iya, siap-siap pindah ibu kota. Pak Yayat, ini kalau Anda lihat sebenarnya kalau misalnya tadi dikatakan kemungkinan di Palangkaraya mereka sudah menyiapkan lahan sebesar 300.000 hektar, cukup untuk ibu kota? Sebetulnya tergantung beban dari fungsi kota itu sendiri. Kita kan pencadangan arealan, kita kayak pengembang lah, punya 1.000 hektar, nggak 1.000-nya dibangun, 100 dulu, makin berkembang, bertahap. Jadi pengembangan kota tergantung kepada fungsi dan aktivitas yang didorong pertumbuhannya. Tapi saya ingin catat apa yang dikatakan oleh Pak Andrinov tadi. Pertama dari kajian ini kan harus komprehensif. Kajian tahap pertama, kedua, ketiga. Nanti kalau kajian sudah jadi, dia menjadi dasar bagi kebijakan politik. Membangun ibu kota negara yang baru itu harus punya dukungan politik yang kuat. Belajar dari Putrajaya Malaysia. Kenapa bisa terjadi? Itu karena ada Mahathir. Bagaimana Mahathir hampir 20 tahun mengawal pembangunan Putrajaya. Resistensi ada di dalam. Apa sebetulnya urgensinya? Nah, sekarang pun kita berharap DPR atau MPR nanti membuat tab kebijakan nasional untuk jangka panjang 20 tahun yang akan datang, kita akan pindah dengan ibu kota. Jadi pengalokasian anggarannya ada. Jangan sampai nanti begitu ganti rezim, ganti presiden selanjutnya antara mau dengan tidak. Ini kan persoalan besar. Tadi benar bahwa penganggaran, tadi ditanyakan berapa butuhnya, 100 triliun, setiap tahun diposkan 10 triliun. Dan ketika pindah pun kalau itu jadi, kan kementerian bertahap, kementerian ini dulu pindah, tidak serentak semuanya pindah. Nah, mungkin itu baru infrastruktur, bagaimana dengan orang-orangnya, ya kan, itu kan ada persoalannya. Maka saya bilang tidak perlu tergesa-gesa. Tadi saya mengatakan bahwa awal apa kajiannya secara makro terlebih dahulu, geopolitik, geostrategis, dasar pertimbangannya apa? Indonesia masa depan bukan di Jawa lagi. Nah, itu satu pegangan menjadi dasar politik. Kedua, ada kajian di tingkat mesonya. Bagaimana fungsi kota itu dengan kota-kota sekitarnya. Baru nanti di tingkat mikronya, detailnya, side plan-nya, terkait dengan infrastruktur, baru nanti kehitung berapa butuh biayanya. Nanti kelembagaan dan aspek-aspek politik lainnya. Oke, saya ke Bu Eva, tadi saya tertarik tuh. Kalau misalnya ganti rezimnya mungkin kebijakannya akan berubah lagi. Jadi bagaimana ya Bu Eva? Apakah kita bisa menjamin bahwa kebijakan ini akan bisa terwujud? Kuncinya di regulasinya, dibuat regulasinya. Kalau itu mandatori, maka presiden-presiden yang akan datang kan harus melaksanakan undang-undang ya. Dan oleh karena itu ya harus dilaksanakan. Jadi pertarungannya masih nanti kepada regulasi itu. Makanya perlu melibatkan DPR untuk memberikan, untuk meyakinkan kita bahwa kita akan mendukung termasuk sustainability dari penuntasan sampai penuntasannya. Iya, karena nanti kalau misalnya sekarang kita pindah, kemudian ternyata ganti rezim tidak jadi lagi. Nah, ini kan sepertinya kalau sudah ada undang-undang nggak bisa. Ya, ada satu faktor lagi tentang kapasitas pembiayaan kita kan. Nanti ada di hold dulu deh, ditunda. Nah, tapi kalau komitmen politiknya rendah, ya itu tadi ditunda-tunda lupa kan. Nah, ini akhirnya terbengkalai. Kita banyak kasus yang menunjukkan seperti itu. Mohon maaf ya, kasus pemindahan pusat kegiatan nasional ke lokasi ke Hambalang aja, karena ada case sesuatu itu berhenti sama sekali. Nah, ketika ada kasus-kasus bekas di Jonggol yang diplot itu sekarang bermasalah lagi dengan tanah dan sebagainya. Jadi menurut saya aset yang sudah dicadangkan, warga di sana pun pasti menunggu kapan itu dibangun sehingga tidak terjadi spekulasi lahan dan implikasi secara sosial maupun ekonomi. Ya, tapi ini terdapat di Nawacita ya Bu ya, jadi mau nggak mau harus tetap dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak ya, terima kasih Bu Eva sudah bersama kami malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk kali ini. Saat lagi Anda dapat menyimak program Connect 360. Anda bisa menginformasi kepada kami melalui alamat email yang tertera di televisi Anda. Saya Valerina Daniel, terima kasih dan sampai jumpa.